Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Riki Lubis Pratama dengan NIM A1A020038. Di sini saya akan mensimulasikan harmonik analisis dengan eta, di mana harmonik analisis ini adalah studi untuk menentukan tingkat distorsi harmonisa yang disebabkan oleh beban nonlinear dan melakukan perancangan filter harmonik apabila distorsi harmonisa tersebut melebihi dari batas standarnya. Baik, untuk pertama kita rancang jaringan distribusinya terlebih dahulu. Di mana di sini menggunakan power grid dengan rating 20 kilovolt dan source circuitnya kita setting di 100 MVA. Lalu untuk source circuit impedansinya kita setting di 2,0. Kemudian di sini ada trafo step down dengan rating 20 kilovolt per 0,4 atau 400 volt. Untuk power ratingnya kita gunakan 3150 atau 3150. Lalu untuk impedansinya kita menggunakan tipikal saja. Lalu kita sambungkan ke bus. Lalu untuk load-nya kita menggunakan static load yang nantinya kita injeksi dengan harmonisa arus. Untuk profil bebannya, untuk studi kasus ini adalah sebagai berikut, di mana daya aktif di 205 kVA, daya semu di 205 kVA, daya aktif di 166 kW, terus daya reaktif di 120 kVAR, untuk harusnya di 295,9, voltase di 400 volt, dan faktor daya di 0,81. Lalu dari parameter ini kita masukkan ke bebannya. Baik, eh, lalu setelah itu kita akan membuat library baru untuk harmonisa yang akan kita injeksi ke beban. Caranya klik library lalu harmonik. Di sini kita bisa menggunakan harmonik dari yang sudah ada di sini. Tapi untuk studi kasus kali ini kita akan membuat harmonik sendiri yang datanya sudah diambil dari power meter secara real time. Namanya bebas. Lalu untuk harmonik type-nya kita menggunakan current source atau harmonik arus. Kemudian di sini untuk fundamental frekuensinya kita menggunakan frekuensi 50 Hz. Lalu kemudian untuk fundamental current atau arus fundamentalnya sesuai dengan profil bebannya di sini adalah 295,9. Baik, kemudian di sini untuk orde pertama yaitu 50 Hz, kita akan menambah orde-orde baru sesuai dengan profil dari harmonisa yang ada di sini. Ini adalah profil harmonisa yang diambil secara real time dari power meter. Baik, untuk ordernya sendiri, harmonisa biasanya terjadi di order-order ganjil. Maka di sini kita setting ordernya di order 3, 5, 7, 9, dan
11. Lalu kita masukkan data-data ini ke harmonisannya. Baik, setelah itu kita injek beban ini dengan harmonisanya untuk simulasinya. Di sini pada static load editor kita klik harmonic lalu klik library. Kita cari yang harmonisnya yang sudah dibuat tadi. Setelah itu kita masuk ke harmonic analysis. Oh maaf, sebelum itu kita harus eh, menyesuaikan kabelnya. Di sini kabel kita setting untuk kabelnya sendiri menggunakan kabel 3 fasa dengan panjang 100 meter, rating ratingnya 0,6 kV atau 600 volt. Untuk insulasinya menggunakan rubber atau karet, konduktornya CU, lalu diameternya 350 mm. Untuk profil kabelnya kita bisa cari di library. Untuk simulasi ini kita menggunakan nomor 14. Tipe kabelnya adalah CU, voltnya 0,6, rubber. Untuk size-nya di sini kita gunakan 350. Lalu untuk panjangnya kita gunakan 100 meter. Lalu setelah itu kita jalankan harmonic analysis dengan melakukan setting pada study case. Kita masuk ke tab plotting. Di sini kita ingin mengetahui eh, THD dari bus dan kabel, di mana THD di bus adalah THD V dan di THD di kabel adalah THDI atau TDDI. Untuk busnya kita plotting di bus 7 yang paling dekat dengan beban, lalu kabelnya kita plotting juga. Untuk alertnya kita menggunakan standar dari IEEE 519/2014, di mana untuk THD-V di angka 8% dan IHD-nya di angka 5%. Setelah itu kita jalankan simulasi harmonic analysis dengan menjalankan harmonic load flow. Baik, di sini sudah terplotting untuk THDI-nya di sini di angka 41,0,3%, lalu eh, THDV-nya di angka 5,91%. Lalu kita ingin mereduksi THD ini dengan menggunakan filter pasif. Nah, untuk perhitungan dari filter pasif ini sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan faktor daya awal
atau PF0 dan faktor daya target, di mana di sini faktor daya awalnya sesuai dengan profil bebannya adalah 0,81. Dan kita juga menentukan besar daya reaktif yang akan dikompensasi oleh filter sistem yang dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Lalu kemudian yang ketiga, menentukan orde harmonisa yang direduksi untuk faktor keamanan filter kuning 5% di bawah orde aslinya. Jadi apabila filter orde harmonisa yang tinggi adalah orde 5, kita tuning 5% di bawahnya. Kemudian menghitung besar kapasitor yang digunakan dengan rumus atau persamaan seperti ini. Lalu menentukan nilai induktor dengan persamaan seperti ini. Dan menentukan kualitas filter atau key factor untuk bus di bawah 1 kV menggunakan key factor di angka 20. Lalu kita tentukan lagi nilai resistornya dengan persamaan sebagai berikut. Ini adalah spesifikasi filter yang akan kita masukkan ke dalam simulasi. Untuk memasukkan filter ke rangkaian ini, kita pilih harmonic filter. Kita pasang di bus 7. Untuk parameternya, di sini kita ubah untuk filter type-nya di sini. Untuk study case ini kita menggunakan singleton filter. Lalu untuk kapasitornya sebesar maaf, di sini. Oh, ya. Untuk kapasitornya sebesar 73,6 kafar. Maka untuk mikrofaradnya di angka 1220 mikrofarad. Lalu untuk max kilovoltnya kita isi 0,75. Nilai induktornya XL-nya di angka 0,11556 ohm. Untuk key faktornya kita set di 20 dan maksimal arusnya kita setting di 500. Lalu untuk resistornya kita setting di angka 0,02745. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita bandingkan eh, kondisi sebelum filter dan sesudah filter. Apakah filter ini berpengaruh terhadap harmonisa yang ada? Dapatkah filter ini mereduksi harmonisa pada jaringan distribusi ini? Ini adalah kondisi sebelum pemasangan filter di mana THDI-nya di angka 41,03%. Lalu untuk THDV-nya di angka 5,91%. Ketika filter dinyalakan atau kondisinya in, maka ada perubahan di THDI dan THDV-nya. Di mana tadi untuk THDV-nya di angka 5 sekian persen dan sekarang turun menjadi 4,23%. Dan untuk THDI-nya tadi sebesar 41 sekian, 41,3, dan apabila filter dipasang menjadi 32,87%.
Terbukti filter ini dapat mereduksi harmonisa secara signifikan, tetapi untuk harmonisa arus lebih baik menggunakan filter lain selain ini singleton ini. Lalu kemudian apabila kita ingin menampilkan gelombang yang terdistorsi harmonisa atau memplotting spektrum dari harmonisanya, spektrum dari tingkat harmonisanya kita bisa klik di eh, ini, di mana sini kita bisa memplotting bass yang akan kita lihat gelombang yang distorsi harmonisa dan spektrumnya. Untuk displaynya kita order, bisa per order atau per frekuensi. Ini kelihatan bahwa di bass 7 harmonik tertinggi di harmonik 5 dan 7. Lalu ini adalah uh, plot dari gelombang yang ada di bass 7. Setelah itu kita coba untuk plotting di kabel. Pada kabel atau harmonik arusnya di sini paling tinggi di order 5. Dan untuk gelombangnya adalah seperti ini. Lalu kemudian kita pasang filter harmoniknya, lalu kita plot lagi. Maka dapat dilihat di sini eh, harmonik pada order 5 sudah lebih kecil atau bisa dibilang tereduksi. Lalu ini adalah gelombang pada bass 7. Lalu setelah itu kita plotting kabelnya. Di sini eh, harmoniknya masih tinggi, tetapi lebih rendah dari yang tadi karena pengaruh dari filter harmonik. Lalu ini adalah gambar dari gelombangnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.